Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan dikabarkan sedang mengincar satu pemain lagi untuk menjadi perekrutan terakhir mereka di bursa transfer Januari 2021. Sepanjang bursa transfer musim dingin 2021, AC Milan sudah mendatangkan 3 pemain baru, yakni Saulo Metti dari Torino, Mario Mandzukic secara bebas transfer, dan Fikayo Tomori dari Chelsea. Namun ternyata melansir dari laman portal berita olahraga Calcio Mercato, klub yang berjuluk Rossoneri itu dikabarkan masih ingin mendatangkan setidaknya satu pemain lagi sebelum penutupan bursa transfer Januari ini. Sebab mereka baru saja membuang bek tengah berusia 30 tahun yang bernama Matteo Musacchio ke Lazio, sehingga Rossoneri butuh pemain baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh sang bek. Ternyata incaran mereka itu bernama Matías Viña, pemain bertahan asal Uruguay berusia 23 tahun yang saat ini tengah membela Palmeiras. Dikabarkan Viña menjadi target utama Milan saat ini. Ini merupakan ide yang muncul dari dua petinggi Milan yang bernama Paolo Maldini dan Ricky Masra, yang memang masih belum merasa puas dengan kondisi lini belakang skuad Stefano Pioli tersebut. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah Maldini dan Masra sudah menghubungi pihak Palmeiras atau Viña sendiri. Sang pemain sendiri dibanderol lebih dari 5,5 juta euro atau sekitar 93 miliar. Masih dari Calcio Mercato, Maldini dan Masra diyakini serius memboyong Viña ke San Siro. Artinya kalau mereka gagal mendapatkannya di Januari 2021, mereka akan melanjutkan perjuangan tersebut di akhir musim. Matías Viña baru memperkuat Palmeiras pada 2020 yang lalu. Bersama klub sepak bola Brasil tersebut di kancah domestik, ia sudah dimainkan 21 kali, mencetak 2 assist dan mendapatkan 6 clean sheet. Meski baru mendarat di San Siro, Fikayo Tomori langsung mendorong rekan-rekan barunya di skuad AC Milan agar berani mengejar gelar Scudetto. Tomori baru direkrut Milan pada Januari 2021 ini. Ia diboyong dari Chelsea dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Tomori awalnya disebut tak akan bisa langsung menjalani debut di skuad Milan, sebab ia masih harus beradaptasi dengan taktik Stefano Pioli. Akan tetapi kesempatan melakoni debut itu datang lebih cepat. Ia dimasukkan ke dalam tim kala Milan bersua Inter Milan di perempat final Coppa Italia. AC Milan terus berada di puncak klasemen Serie A 2020-2021 sejauh ini. Mereka kini disebut berpeluang meraih Scudetto untuk pertama kalinya sejak 1 dekade lalu. Peluang Milan memenangkannya cukup besar. Fikayo Tomori pun mendorong skuadra Rossoneri agar terus bekerja keras demi membawa Scudetto ke San Siro. Saya tiba dengan Milan pertama kali di klasemen. Kami harus percaya pada Scudetto, serunya seperti dilansir Football Italia. Ini akan menjadi hasil yang bagus. Kita tak perlu takut membicarakan Scudetto. Kita semua percaya padanya, tegas Tomori. Sepak bola Italia dan Inggris jelas berbeda. Fikayo Tomori sangat menyadari hal tersebut. Untuk itu ia siap bekerja keras agar bisa cepat beradaptasi. Tomori juga mengatakan siap belajar dari legenda AC Milan Paolo Maldini agar bisa berkembang jadi back top. Saya sangat senang berada di sini. Kami berada dalam momen positif. Saya ingin berkontribusi. Saya akan memberikan segalanya di lapangan dengan keinginan dan determinasi yang sangat besar, tegasnya. Ada perbedaan pada level teknis dan taktis. Permainan bahasa Inggris lebih agresif dan fisik. Tapi di sini saya harus lebih memperhatikan taktik, tuturnya. Namun saya juga di sini untuk berkembang. Saya siap mendengarkan semua nasihat yang akan diberikan Paolo Maldini, pelatih dan rekan satu tim kepada saya, tandas Tomori. Fikayo Tomori bisa saja kembali dimainkan oleh AC Milan usai melawan Inter Milan, sebab sebelumnya Simon Kjaer mengalami cedera. AC Milan disebut hampir mencapai kesepakatan kontrak baru dengan playmaker Hakan Calhanoglu. Kedua pihak telah mencapai titik tengah terkait kesepakatan gaji yang diminta. Calhanoglu telah menjadi pemain yang sangat penting bagi Milan. Gelandang 26 tahun itu memang kendali penuh dalam setiap serangan yang dibangun Milan. Sejak bergabung dengan Milan pada 2017 lalu, Calhanoglu selalu tampil lebih dari 30 laga di Serie A. Musim lalu dia mencetak 9 gol dan 9 assist di Serie A. Faktor gaji menjadi kendala dalam negosiasi kontrak baru antara Hakan Calhanoglu dan AC Milan. Jika tidak ditemukan solusi, maka pemain asal Turki bisa pindah dari Milan karena kontraknya habis.
Namun sebuah kabar baik datang dari Milanello. Jurnalis asal Italia Nicola melaporkan bahwa Milan dan Calhanoglu sudah hampir sepakat untuk negosiasi kontrak baru. Milan awalnya hanya menawarkan kontrak baru dengan gaji 4 juta euro, sedangkan pihak Calhanoglu ingin mendapatkan gaji 5 juta euro. Akhirnya keduanya sepakat pada angka 4,5 juta euro atau sekitar 76 miliar per musim. Sementara untuk durasi kontrak, Milan dan Calhanoglu sepakat hingga Juni 2024. Fokus Milan bukan hanya memberi kontrak baru pada Calhanoglu. Milan juga tengah berupaya untuk mendapatkan kesempatan dengan Gianluigi Donnarumma yang kontraknya akan habis pada Juni 2021 nanti. Berdasarkan laporan Milan News, Paolo Maldini dan Ricky Masra telah membuat tawaran resmi pada pihak Donnarumma. Milan menyepakati beberapa opsi termasuk kontrak baru untuk sang kakak Antonio Donnarumma. Hanya saja ada klausul buyout dengan harga 30 juta euro jika Milan gagal lolos ke Liga Champions yang masih menjadi bahan diskusi. Tak ada kendala soal gaji atau bonus dalam negosiasi dengan pihak Donnarumma. Gelandang Inter Milan Nicola Barella menyatakan timnya telah membuktikan dirinya lebih kuat dari AC Milan setelah meraih kemenangan 2-1 atas Milan di perempat final Coppa Italia 2020-2021. Milan adalah tim yang kuat, tetapi kami membuktikan bahwa kami berada di level mereka. Faktanya kami membuktikan bahwa kami lebih kuat. Kami berharap bisa terus seperti ini, kata gelandang berusia 23 tahun itu kepada Rai Sport. Pemain internasional Italia juga mengomentari insiden adu mulut yang melibatkan Lukaku dan Ibrahimovic. Pertikaian itu makin memanas ketika keduanya berjalan meninggalkan lapangan untuk turun minum. Hal-hal semacam itu bisa terjadi di lapangan, semuanya berubah begitu kami sampai di ruang ganti pakaian, kata Barella. Pertemuan Inter dan Milan di perempat final Coppa Italia 2020-2021 bukan persaingan puncak kedua tim pada musim ini. Inter dan Milan masih sama-sama berada di urutan atas klasemen Serie A dan akan terus berpacu hingga akhir musim. Kata Barella, persaingan timnya dengan Milan untuk menjadi juara Serie A musim ini masih sama-sama kuat. Perburuan Scudetto yang terbuka mereka kuat, tetapi kami ingin mengalahkan semua tim, katanya. Zlatan Ibrahimovic membantah semua tuduhan yang menyebut dirinya menggunakan kata-kata rasis dalam perseteruannya dengan Romelu Lukaku saat AC Milan bertemu Inter Milan di Coppa Italia Rabu 27 Januari 2021. Kedua penyerang saling adu mulut pada akhir babak pertama. Tensinya memanas jelang keluar lapangan hingga harus muncul peringatan dari wasit Paolo Velari berupa kartu kuning. Lukaku akhirnya keluar sebagai pemenang mencetak gol penyeimbang melalui penalti dalam kemenangan 2-1 untuk Nerazzurri. Sementara itu Ibrahimovic harus diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua di paruh kedua permainan. Dari rekaman mikrofon stadion terdengar ada beberapa ucapan yang terlontar saat Ibrahimovic dan Lukaku beradu mulut. Dengan sang striker Milan dilaporkan menyebut bekas rekannya di Man United itu dengan sebutan keledai dan menyerunya untuk pergi melakukan vudu sialan di antara kalimat lainnya. Kata vudu mengacu pada berita yang menyebutkan bahwa pemilik Everton Farhan Masori menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan mengapa Lukaku meninggalkan klubnya untuk Man United. Meski ditegaskan oleh perwakilan bintang asal Belgia bahwa alasan pergi adalah tidak percaya pada proyek klub. Berbicara di media sosial Rabu 27 Januari 2021, Ibrahimovic menegaskan bahwa dirinya tak mengucapkan pernyataan diskriminatif sembari kembali menyindir Lukaku bahwa tidak lebih baik dari dirinya. Legenda Swedia itu menulis, dalam dunia Zlatan tak ada tempat untuk rasisme. Kita semua adalah ras yang sama, kita semua sama. Kami adalah pemain, beberapa lebih baik dari yang lain. Namun kendati Ibrahimovic mungkin tak meminta maaf atas sikapnya terhadap Lukaku, pemain berusia 39 tahun itu mengakui perilaku buruknya di ruang ganti selepas pertandingan. Bos Rossoneri Stefano Pioli mengatakan pada Sport, itu sikapnya berdampak pada pengusiran karena ia mendapat kartu kuning saat itu, adu mulut. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, itu bisa terjadi, kami harus memikirkan yang berikutnya. Kartu kuning kedua berasal dari keinginannya untuk mengejar lawan dan membantu tim. Ia bisa saja memperlambat, namun itu telah terjadi di ruang ganti. Ia meminta maaf.